Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Indaswanto, NIM 0521092226, Prodi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat atau piranti bergerak. Di sini kita lihat tugasnya. Nah, ini tugasnya. Tugasnya yaitu buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat https://api.openmeteo.com v1 sampai sini ya. Ini kita lihat ya, kita klik. Kita back dulu, kita new tab ya. Nah, ini data-datanya. Ini data-datanya berupa array. Ini array. Ini array. Ini time-nya. Ini time array-nya seperti ini sampai sini, dan temperatur array-nya dari sini sampai sini. Nah, gitu. Ini berarti array 2 dimensi ya. Jadi nanti dipasangkan ini time ini dengan suhu ini ya. Terus yang kedua, time ini dengan suhu ini gitu ya. Dipasang-pasangkan dalam satu list tabel ya. Seperti itu. Ini ada di Jakarta ya. Kalau dilihat dari latitude sama longitude-nya ada di Jakarta. Tepatnya ada di mana ya? Saya penasaran. Penasaran ada di mana ini? Kita lihat. Longitude-nya. Ada di mana nih? Kita kecil. Oh, ada di Jakarta Selatan ya. Tepatnya di Senayan City Mall. Tepatnya di Senayan City Mall ya. Jadi tepatnya ada di Jakarta Selatan. Gitu. Ini area ada Jakarta Selatan. Oke, ketika close. Berarti kita umumnya di Jakarta aja ya. Oke, API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca tuh di Jakarta, betul ya, di Jakarta, termasuk temperatur per jam. Buatlah tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilkan data atribut kolom field berikut. Time, tadi kan time-nya ada beberapa array dan temperatur. Berarti time misalkan time-nya ini 2026 T0000. Nah, nanti di bawahnya itu temperaturnya 26,9 derajat Celcius gitu. Kalau melihat di sini. Ini time-nya, tadi ini temperaturnya. Desain tampilan agar mudah dibaca misal dalam bentuk list atau tabel sederhana. Oh ya, bentuk list ya. Oke. Pelaporan dan penilaian. Laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload source code dan link rekaman video yang menampilkan. 1. Perkenalan identitas mahasiswa. Tadi saya sudah memperkenalkan. Yang kedua, langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa. Nanti saya akan praktekkan. Ketiga, hasilnya. Hasil dan analisa praktik yang telah dilakukan. Keempat, kata-kata penutup dari mahasiswa. Catatan, jika kesulitan menampilkan semua data, cukup tampilkan 10 data pertama saja. Oke, siap. Oke, di sini berarti menurut buku modul ya, modul pemrograman
berbasis piranti bergerak, itu di dalamnya itu ada namanya Ionic ya dengan Axios. Ya, Ionic dengan Axios. Ionic itu berfungsi untuk membuat, jadi ini Ionic itu adalah framework ya. Ionic itu adalah framework ya yang untuk membuat aplikasi Android, terus iOS, terus web ya, menggunakan HTML atau CSS, JavaScript, Vue ya. Nanti kita akan buat Ionicnya menggunakan Vue ya, karena di dalam modul ini menggunakan Vue di dalam modul pemrograman berbasis piranti bergeraknya menggunakan Vue ya, atau Vue ya. Ada Vue, ada React.js, ada Angular gitu. Jadi Ionic itu adalah framework. Ionic pun punya temporary server. Nanti ada Ionic Serve misalkan ya. Nanti dia otomatis membuat link server seperti Apache ya. Nanti ada portnya ya. Selanjutnya kalau Axios itu berupa library. Axios itu library untuk satu mengambil data dari internet atau API. API itu jembatan ya. API itu jembatan ya. Yang kedua mengirimkan request HTTP. Ya. Jadi request HTTP itu biasanya digunakan untuk get data, get ya. Ada post, ada put, ada delete. Ya, jadi kalau Ionic itu framework, kalau Axios itu adalah library gitu ya. Jadi nanti kita ambil data API ini itu menggunakan Axios. Nah, nanti pemrograman untuk menampilkannya menggunakan Ionic dengan pemrogramannya itu menggunakan Vue ya, atau Vue ya, atau Vue ya gitu. Oke, kita mulai saja mengerjakannya. Yang kita harus cek itu pertama npm-nya sudah diinstal belum di dalam di dalam laptop kita ya. Di dalam laptop kita si npm-nya sudah diinstal belum? Kita cek ya. Cmd. Sebenarnya sudah di install ya. Karena tugas satu kemarin kan menggunakan TypeScript gitu ya. Oke, kita akan propertiesnya perbesar sedikit 20 saja. Nah, seperti itu. Oke, kita cek. Ini kayaknya sudah ya. Node minv udah ada. npm kita lihat aja semuanya. npm minv ada. tsc minv ada ya, sudah terinstall. Jadi kita sekarang akan menginstal Ionic-nya. Perintahnya adalah npm install min-g Ionic ya. Pakai add ya, Ionic /CLI gitu ya. Jadi pakai CLI ya, Ionic /CLI gitu. Itu kita enter. Kita enter.
Tunggu beberapa saat supaya menginstal ya. Itu menginstal ya. Ya, sudah itu kita masuk ke sini nih. Kita akan masuk ke DUT semester 5 ya. Saya arahkan ke folder CD. Ke D dulu ya, D. CD UT CD semester 5. CLS dulu ya. Setelah itu CD pemrograman berbasis pensel bergerak, CD tugas 2. Nah, seperti itu. Kita masuk sini ya. Oke, sekarang kita akan buat apa namanya tuh? Folder untuk menyimpan sintaknya ya. Gitu. Menggunakan Ionic ya. Start. Gitu. Misalkan foldernya apa? Misalkan apa ya? Cuaca app gitu ya. Cuaca app cuaca cuaca app aja lah ya. Blank kosong ya, masih blank. Nah, kita menggunakan tipenya tipe V ya. Karena kita menggunakan pemrograman V ya. Enter. Nah, kita lihat ya di sini. Ini di semester 5. Nanti bergerak, tugas 2. Nah, ini terbentuk ya. Cuaca app-nya ya, folder cuaca app-nya terbentuk. Gitu. Tunggu sampai beres ya. Ini lumayan agak sedikit lama. Karena lagi ngedownload ya. Apa tuh? Modul-modul untuk pemrograman VUE-nya ya. Dan sekaligus framework-nya. Gitu. Tunggu agak lama. Nah, create free Ionic account, pilih no saja ya. Kita tidak membuat account. Nah, sudah beres. Oke, di sini kan berarti kita lihat cuacanya. Nah, di sini banyak nih. Banyak modul-modul
dan package-package yang sudah di download ya oleh Ionic-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke CD cuaca app ya. Nah, gitu. Kita CLS dulu. Oke, selanjutnya kita akan install Axios ya. npm install Axios library-nya ya. Yaitu enter. Tuh. Oke, edit ph and audited 660 package in 7 second. Cepat berarti ya. Oke, berarti kita akan buat temporary servernya ya. Dengan cara menggunakan Ionic serve ya. Enter. Nah, ini hostnya localhost, portnya 8100. Nah, jadi localhost http localhost 8100 gitu ya. Browser window open to 100 gitu ya. Ini. Nah, ini otomatis ya. Tuh, otomatis. Blank. Ready to create an app start with Ionic UI component gitu. Sini. Bagus, backgroundnya hitam ya. Oke. Nah, ini ada di mana ini tampilan ini? Tampilan ini ada di search, views, homepage.vue. Nah, di sini. Kita akan edit di sini ya. Ini adalah tampilan di dalam ini nih. Ini tampilan ini sintaknya adalah ini. Ada di homepage.vue. Jadi tadi ada di cuaca search views. Nah, ini apa tuh filenya ya. Nah, ini nanti kita akan rubah ini filenya untuk mengambil API dari apa sih? Meteo ya, dari Meteo. Nah, ini. Oke. Kita lihat blank. Nah, ini. Ready to create an app. Ini kan ready to create an app. Nah, sini ada blank juga nih, blank. Ready to create an app. Ready to create an app gitu ya. Sama ya. Oke. Kita Ctrl A, kita delete. Nah, gitu aja lah ya. Kita akan ganti semuanya aplikasinya menggunakan Vue apa tuh? Pemrograman Vue ya. Jadi kita akan mulai membuat Vue-nya sini ya. Ini kita seperti itu. Oke, kita akan mulai membuat Vue-nya. Biasa kalau Vue itu ada template. Ini juga /template. Itu. Selanjutnya di sini kita buat apa ya? Ion page. Ini akan pakai Ionic ya, Ion page. Ion ya, pakai slash ya. Slash gitu. Tab. Kita akan buat ion header ya. Ion
header slash ion header. Oke, slash ya. Nah, headernya tuh kita akan buat apa ya? Pakai toolbar aja ya. Ion toolbar. Ion toolbar. Ion toolbar warnanya primary aja ya. Berarti warna biru primary. Ion toolbar. Ini slash. Oke ya, siap. Selanjutnya kita buat title. Ion title juga sama ion title gitu ya. Titelnya misalkan apa ya, data cuaca Jakarta ya, Jakarta dan sekitar, lebih tepatnya itu Jakarta Selatan tadi ya, di Senayan City Mall ya, dekat Senayan City Mall. Kita lihatnya ya. Dan itu kita akan buat ion konten ya. Jadi isinya di sini ada nanti ada isi-isinya ya. Kelas apa ya? Ion padding. Jadi ada apa tuh namanya tuh? Ada spasinya ya, antar spasi dari dalam keluar ya. Padding itu dari dalam keluar gitu ya. Gitu. Slash ion konten gitu. Ini kita enter dulu ya biar enak dilihat. Nah, seperti itu. Nah, di dalamnya ada apa aja di ion konten. Misalkan kita akan buat ion apa ya, biar bagus, ion card gitu ya. Biar bagus kita buat ion card. Terus ion card. Ini kita tutup. Oke, slash ion card. Nah, ion card ini kita buat header ya. Ion card header slash ion card header gitu ya. Misalkan kita akan buat apa ya di ion card headernya ya. Kita buat title ya. Ion card title slash ion card title. Ini kita enter aja biar bagus. Misalkan apa ya, perakiraan cuaca di mana, di Jakarta gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat apa ya, ion card yang bagus subtitle ya, subtitle. Jadi di bawahnya nanti yang ke title, yang kan subtitle
Berarti kayak apa ya? Kayak ada dua font yang di atas yang yang besar, di bawah yang kecil gitu. Jadi ada titelnya, ada subnya ya. Nanti kita lihat aja ya. Subtitle. Perakiraan cuaca ini misalkan apinya diambil, misalkan api ya, untuk nah ini diambil dari mana sih datanya? Oh, dari api open meteo mungkin ya. Gitulah ya. Karena di sini juga namanya kan api open meteo ya, tuh api open meteo. Gitu. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan buat apa ya? Kita akan buat, oh iya, kita buat refresh data ya. Kalau ada penambahan data. So, ion button ya. Button buat refresh data button. Expand block, terus warnanya, colornya primary. Kalau yang tahu Bootstrapnya tahu ya, color primary itu color apa? Ini color warna biru. Kalau primary itu kalau di Bootstrap itu warna biru ya. Terus kita buat add click. Nah, kita buat add click. Apa? Untuk apa ini? Untuk refresh data. Berarti get data cuaca gitu ya. Nah, sini slash ion button. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita akan buat refresh data. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sekarang yang paling itunya yang untuk mengambil data-data di API Open Meteo-nya. Berarti kita akan buat list. Tadi kan disuruh buat list ya. Sini kita disuruh buat list di dalam tugasnya. Nah, dari desain tampilan agar mudah dibaca misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Ya, kita akan buat list saja ya. Gitu ya. Kita akan buat ini ion cut. Oh, ion cutnya harusnya ini sudah beres ya, harusnya di sebelah sini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan buat ion listnya. Ion list. Tuh. Kita buat, nih kita ke bawahin ya biar kelihatan. Kita buat ion list. Kita buat ion list. Terus konsepnya tuh pakai apa ya? Pakai item ya. Item aja, ion strip item. Nah, di sini kita akan buat pengulangan ya. Pengulangan untuk array.
Jadi v4. Nah, kalau for dalam foo itu pakai v4 ya. v4 itu misalkan kita akan buat item, indeks. Nah, gitu. Item dan indeks. Itu kita masukin dalam cuaca. Kan gitu ya. Selanjutnya key-nya. Nah, ini key-nya. Berarti masukin ke indeks gitu. Oke. Selanjutnya kita buat icon ya. Ion biar ada ikonnya. Icon. Biar ada ikonnya name apa ya? Cloud outline misalkan ya. Outline slotnya start. Selanjutnya warnanya color primary. Nah, seperti an item berarti ini di bawahnya ada ion strip item ya. Ini kita tab ya. Ini biar gimana caranya biar icon biar apa tuh? Biar rapih ya. Oke. Nah, ini ion icon. Oke, di bawah di dalamnya itu kita akan buat ini di bawah ini maksudnya ya. Di bawah slash ion icon itu kita buat ion label misalkan ya. /ion label. Percepat biar cepat ya. Berarti kita pergunakan tag H2 ya. Biar agak lumayan besar apa namanya tuh tulisannya. Nah, di dalam H2 itu kita akan buat item time-nya. Nah, untuk mengambil time yang ada di sana ya. Yang ada di API-nya. Oke. Selanjutnya ini kita ke bawahkan dulu. Pakai tag paragraf ya. Ini untuk suhunya ya. Atau temperaturnya item temperatur apa tadi temperatur ya.
dalam derajat Celcius. Derajat Celcius. Ini bisa dikeatasin nggak ya? Coba bisa dikeatasin nggak? Gimana caranya dikeatasin? Kalau di sini replace, edit, ini derajatnya biar coba kita search ya di internet. Membuat simbol derajat di Notepad++. Nah, caranya nih. Oh, 176. Oh, 176. Coba blok alt oh 176. Nggak ada ya. 0176. Coba beberapa edit karakter panel untuk memunculkan tabel karakter, coba ya. Edit karakter, kita lihat karakter mana edit convert comment auto rank paste spesial. Oh, karakter panel ya. Nah, ini darajat. Mana nih darajat? Ini nih. Nah, ini. Gitu ya. Terima kasih Google. Itu ya pokoknya mah. Oke, yang list sudah. Oke. Beres sampai sini. Content on page. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan buat
apa namanya itu, script JS-nya ya, script setup script. Oke, kita akan buat apa ya? Kita akan buat import ya. Kita import. Pertama ion page. Kedua ion header. Ketiga ion toolbar. Keempat itu apalagi ion tadi yang dipakai ion title ya. Ion title. Yang kelima yaitu tadi itu ion content. Selanjutnya ion button. Selanjutnya ion list. Selanjutnya kita ke bawahkan ya biar terlihat. Selanjutnya ion item. Selanjutnya ion label. Selanjutnya ion card. Selanjutnya ion card header. Kan ada ya ion card header ada ya. Tadi ion card header kan ada ya sini ya. Ion card header ini ada ya ion card header. Ada. Selanjutnya ion card title, selanjutnya ion card subtitle, selanjutnya satu lagi ion icon. Nah, seperti itu. Ion icon ya. Oke, selanjutnya di sini dari from ya. Dari mana ini? Dari gimana ya? Ionic ya, dari Ionic. Dari Ionic Void. Oke, selanjutnya kita akan import ya. Import. Ini supaya enak. Nah, seperti ini. Import apa? Misalkan kita import itu referensi ya. Si unmounted from Vue. Kita import lagi. Sekarang kita import Axios-nya. Terus sekarang kita buat konstanta cuaca gitu ya. Nah, kita ambil dari referensi. Nah, kan ref itu buat tag untuk ngambil array ya, referensi gitu ya. Itu
Selanjutnya kita sinkronkan tuh function jadi kan ada data cuaca ya. Jadi cuaca dot value di apa tuh isi cuacanya kita akan try. Ini untuk pengulangan ya, try. Kita buat konstanta lagi. Ini sekarang kita nah ini response misalkan. Kita buat konstanta yang namanya respon ya. Void axios dot get. Nah, ini sekarang kita akan ambil datanya. Nah, ini kita kopikan. Nah, seperti ini. Panjang ya. Nah, ini. Nih, kita diambil ya. Oke, selanjutnya nah, kita akan buat konstanta waktunya. Konstanta waktu, kita ambil waktunya. Respon. Nah, data hourly. Nah, itu time. Selanjutnya konstanta suhu. Cons suhu sama dengan respon sama ya. Respon data hourly temperature 2M. Nah, kan tadi temperaturnya 2M ya namanya. Itu. Selanjutnya for. Kita buat pengulangan. Let i sama dengan 0. Let itu adalah tag ya. Tag kalau konstanta itu tag, let juga tag ya. Nah, itu waktu .length itu banyak waktunya ya. Banyak data waktunya. Nah, seperti itu. Cuaca value push. Jadi kita ambil cuacanya. Time. Misalkan waktu. Seperti itu. Oke, selanjutnya temperatur. Suhu. Nah, ini kita ambil ya. Gitu. Oke, selanjutnya
Tadi kan ada try. Kalau try itu eh, apa tuh namanya tuh eh bukan try itu berpasangan dengan catch ya. Catch. Nah, try catch ya. Kalau catch itu error ya. Kalau catch itu apa tuh else ya. If else ya. Try ini kalau error catch. Saya kalau error gitu ya. Maka console .log mengeluarkan error gitu. Alert. Nah, ada alertnya. Misalkan gagal mengambil data API misalkan kalau nggak apa tuh nggak bisa kalau error ya. Jadi nanti ada alert gagal mengambil data API gitu ya. Begitu. Oke, selanjutnya kalau sudah selanjutnya yaitu nah, sekarang kan tadi ada on mount ya. Sini on mounted. Di mounting ya nih, ref dan on mounted. Nah, ini on mountednya kita buat di sini on mounted. On mounted. Nah, gitu. Kita akan buatnya mana ya? Gini. Terus kita mounting berarti on mounted gini ya. Get data cuaca ya. Jadi ada get data cuaca, kita lihat dulu. Get data cuaca, ya get data cuaca ini ya. Sama. Selanjutnya kita akan tutup ya. Slash script. Nah, ini udah ditutup ya. Nah, kita aja. Sekarang kita akan buat CSS-nya. Kita akan buat CSS-nya. Kita buat style. Style scope slash style. Itu untuk CSS-nya ya. Oke. Untuk ion card itu kita akan buat border radius, jadi melengkung ya, bordernya itu ada lengkungan ya. Border radius misalkan berapa px itu 20 px tuh. Selanjutnya ion item ini bagus sih. Kita buat marginnya misalkan margin bawah ya.
bottom. Misalkan berapa ya? 10 px misalkan ya. 10 px. Selanjutnya border radius 10 px 15 px. Segitu. Selanjutnya untuk H2. Untuk H2 font size ini ukuran huruf ya, font size misalkan 15 px. Selanjutnya font weight untuk ketebalan kita buat bold, jadi tebal ya, bold. Tuh. Untuk paragraf P untuk paragraf berarti color aja ya, color warna apa ya colornya, warna coba kita sembarang dulu ya, 66 itu warna apa. Kalau FFF warna putih, 000 warna hitam, kalau 666 666. Atau kita cek aja. Itu kita coba, kita ada kesalahan nggak ya, save. Nah itu kita cek di sini. Ada kesalahan nih. Oh, ion toolbar. Mana yang 9.4 tuh? Ini. Save. Nah. Nama itu teh abu-abu. Seperti ini. Data cuaca Jakarta. Kita ke itu ini. Kita ke tengahin ya. Oke. Tampilnya seperti ini. Ini data cuaca Jakartanya kita ketengahkan, berarti ion header text aligen 2 center. Gitu ya. Ini tengah ya. Nah, ini untuk refresh datanya, refresh data. Tuh, gitu. Ini sudah semuanya. Sampai bawah 24.1 derajat. 24.1 derajat. Sudah terambil semua. Cukup sekian praktikum tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.